pemeriksaan tekanan darah, ya. Tekanan darah itu pengukuran yang dilakukan saat darah mengalir ke arteri. Ada dua yang mempengaruhi tekanan darah, yaitu sistol dan diastol. Sistol adalah tekanan yang diperiksa pada waktu ventrikel berkontraksi dan diastol yang dilakukan pada waktu ventrikel beristirahat. Ya, ventrikel di sini adalah ventrikel ya kiri dan kanan. Nah, sistol itu karena dia tekanannya pada waktu berkontraksi, maka nilainya lebih tinggi. Jadi kalau di tekanan darah kita lihat satuan 120/80, maka yang 120 itu adalah sistol karena dia lebih tinggi pada waktu kontraksi ventrikel berkontraksi, dan diastol itu adalah pada waktu ventrikel istirahat. Jadi 80 itu adalah milik diastol. Normalnya yang kita lihat adalah juga rentang antara sistol dengan diastol. Ya normalnya itu kita harapkan 40, tapi pada waktu kita berolahraga itu bisa mencapai 100. Nilai 40 ini dari mana? Misalnya tekanan darahnya 120/80. Nah, rentang antara sistol diastol itu yang 40 ini. Jadi 120 kurang 80, 40. Nah, inilah rentang ini yang harus kita jaga tetap berada di 40. Nah, kalau rentangnya terlalu dekat itu bahaya, terlalu jauh juga bahaya. Tapi dalam kondisi tertentu seperti berolahraga itu rentang antara sistol diastolnya bisa sangat jauh karena kontraksi jantung itu sangat kuat. Yang mempengaruhi tekanan darah hampir sama dengan yang tadi ya, faktor yang tadi. Nah, ini adalah alat untuk mengkaji tekanan darah, kita kenal dengan sphygmomanometer. Sebenarnya sphygmomanometer itu bagian yang ini yang bagian mengukur tekanan, yang menunjukkan ukurannya. Sedangkan ini kita bilang manset atau cuff. Di dalam cuff itu ada bladder. Bladder ini yang akan mengambil tekanan darah pasien ya. Ini lebar, ini panjangnya dan ini lebarnya. Nah, untuk manset tekanan darah ini ukurannya ada macam-macam ya. Ini dia. Nah, ini dia. Ya, tergantung dari lebar lengan pasien. Pada waktu melakukan pengukuran tekanan darah perlu kita nilai ukuran mansetnya. Nah, bagaimana menilai ukuran manset? Dengan meletakkan ujung dari bagian yang tadi ya, bagian yang ini, bagian width ini, bagian lebar yang ini ke lengan tengah pasien, midpoint yang di sini. Nah, idealnya lebarnya ini 40% dari lingkar lengan. Jadi hampir menutupi bagian separuh dari lengan yang ini. Kalau dia kekecilan, jangan sampai. Kenapa? Kalau kekecilan nilainya jadi terlalu tinggi, tapi kalau dia terlalu besar, nilainya jadi lebih rendah. Jadi tidak menghasilkan pengukuran yang akurat. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan pengukuran yang akurat adalah dengan mengukur lebar ini pada titik tengah lengan yang ini. Ya. Terus pengukuran lain bisa dilakukan pada paha, kalau misalnya pada lengan tidak bisa dipakai. Misalnya ini terlalu ada luka bakar di situ atau ada patah di sini, nggak boleh ya kita ukur di sini ya, atau ada pemasangan infus di sini ya, jangan diukur pada daerah yang ada tindakannya. Nah, boleh dilakukan pada paha ya. Tekanan darah itu diperiksa pada anak-anak di atas 3 tahun, di bawah 3 tahun tidak perlu diperiksa tekanan darah kecuali dia punya masalah jantung. Ini cara pengukuran tekanan darah pada paha ya, jadi ditaruh pada paha seperti ini. Ini ukuran mansetnya, nah ini manset pediatrik, ini manset dewasa. Kalau kelainan, tekanan darah normal itu berkisar antara 100 sampai 130 ya, lebih dari itu kita bilang hipertensi, rendah daripada itu kita bilang hipotensi. Nah, kalau misalnya ada tekanan darah terlalu tinggi dan rendah, nanti perawat akan melakukan tindakan lebih lanjut dengan cara mungkin pemeriksaan EKG dan yang lainnya. Perubahan pada tekanan darah itu menunjukkan fungsi jantung dan menunjukkan fungsi cairan pada pasien. Oke, ini sumber yang saya pakai. Saya rasa sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.